Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PCI, kembali lagi pada PCI Podcast kali ini. Perkenalkan, saya Abelia, saya merupakan guru IPA dan juga Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMP Prima Cendekia Islami. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Benny Saputro yang kita sudah sama-sama tahu sudah terkenal seantero jagat raya ya, yang merupakan Kepala SMP Prima Cendekia Islami. Apa kabar Pak Benny? Alhamdulillah sehat, Bu Abe. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah ya. sehat. Insya Allah Pak sehat. Sedikit kelelahan ya, tapi karena kemarin kita baru akreditasi ya Pak Oh ya. iya. Kemarin alhamdulillah kita sudah melalui proses visitasi akreditasi ya. Mungkin boleh diceritakan Pak Benny bagaimana kemarin proses akreditasi yang berlangsung di SMP Prima Cendekia Islami. Baik, terima kasih. Selamat bertemu kembali di podcast PCI. Saya dalam kesempatan ini tadi ditanyakan oleh Bu Abel. Alhamdulillah tahun ini PCI masuk ke sasaran akreditasi dan kami sudah melaksanakan kegiatan visitasi di SMP Prima Cendekia Islami ini tanggal 26 ya, 26 dan 27 Agustus atau tepatnya hari Senin dan Selasa kemarin. Setelah penantian panjang 3 tahun dan sekarang masuk tahun keempat, kita masuk. Sebetulnya kita sudah masuk sasaran dari 2 tahun ke belakang, hanya memang syaratnya kita harus meluluskan dan itu akhirnya kita tidak bisa mengikuti dan alhamdulillah sekarang akreditasi itu sudah kita laksanakan, kemarin berjalan alhamdulillah dengan lancar dan tinggal menunggu hasilnya seperti yang kita harapkan, semoga hasilnya adalah yang terbaik atau A mungkin. Itu singkatnya Bu Abel. Jadi untuk Bapak dan Ibu masyarakat, alhamdulillah PCI sudah melaksanakan akreditasi yang selama ini diharapkan oleh seluruh masyarakat. Alhamdulillah ya Pak Benny, ini merupakan sebuah penantian panjang ya tadi kata Pak Benny setelah kita memasuki tahun keempat sekarang penyelenggaraan dari SMP PCI sendiri. Untuk sebetulnya tahun lalu harusnya kita sudah bisa ya Pak atau seperti apa? Harusnya tahun kemarin sudah bisa, hanya kebetulan Badan Akreditasi Nasional itu ada merger ya, ataupun penggabungan yang tadinya SMP itu oleh Ban SM, nah sekarang ada penggabungan dengan pendidikan anak usia dini sehingga namanya sekarang jadi Ban PDM. Sehingga tahun kemarin kami pun akhirnya tidak dapat dilakukan pengakreditasian karena proses merger itu dan instrumennya itu baru selesai kalau saya tidak salah itu di sekitar bulan April Meian dan kita masuk sasaran di awal Agustus dan di akhir Agustus kemarin kita alhamdulillah akhirnya dilaksanakan visitasi gitu. Alhamdulillah. Sebagai informasi juga ya sahabat PCI bahwa SMP Prima Cendekia Islami itu kemarin masuk ke gelombang 1 untuk visitasi dan menjadi sekolah urutan pertama ya, betul. Visitasi. Betul. Jadi dengan instrumen baru, dengan lembaga penyelenggara yang baru, kita jadi yang pertama gitu ya untuk divisitasi. Mohon doakan semua ya, semoga hasilnya kita sama-sama menghasilkan nilai yang baik untuk akreditasi sekolah. Amin. Amin. Untuk selanjutnya Pak Benny, karena sekarang sedang ada ya beberapa isu yang beredar tentang berita-berita di PCI begini, di PCI begitu. Nah, mungkin boleh dong dibahas sedikit dulu tentang program unggulan di PCI itu apa saja dan bagaimana sih teknis pembiayaannya mungkin Pak Benny? Baik, yang pertama saya menyikapi mungkin semakin tinggi pohonnya, semakin kencang juga anginnya dan itu mungkin yang saat ini terjadi, tapi biarkan itu menjadi apa ya, kabar yang beredar, silahkan sah-sah saja. Alhamdulillah di PC ini segala sesuatu ini sudah dipersiapkan dengan matang, baik oleh pihak yayasan ataupun sekolah. Kita memiliki program-program unggulan, di mana itu merupakan sistematik ya dari 78 sampai dengan 9. Dan semuanya itu dapat diketahui oleh orang tua sejak masuk gitu. Sehingga tidak ada yang kami tutup-tutupi, terutama dalam hal penganggaran. Seperti di kelas 7, kita ada program unggulan Scott Camp ataupun kepramukaan ataupun LDKS ya. Nah itu pembiayaannya mungkin kalau boleh saya sampaikan dengan 3 hari 2 malam itu kami hanya memberikan pembiayaan sekitar 275 ribuan. Itu sudah menyakup makan,
lalu juga segala macam yang menunjang kegiatan. Yang selanjutnya di kelas 7 masih ada program unggulan lain, yaitu adalah Camp Quran. Itu pun sama, Camp Quran itu adalah untuk mengetahui ataupun evaluasi akhir ketercapaian tahfidz, pembelajaran tahfidz yang di kelas 7. Nah, itu selanjutnya untuk di kelas 8 ada sekolah alam, ini seperti KKN mini, itu pun sama pembiayaannya kita kembalikan seluruhnya untuk makan dan akomodasi siswa gitu. Dan di kelas 8 sebagai penutup ada talent camp, di mana anak-anak sudah mulai mengetahui potensi ya yang mereka miliki. Dan di kelas 9 itu ada namanya camp akademik, di mana itu program untuk mempersiapkan mereka ke jenjang berikutnya. Itu yang pertama. Yang selanjutnya di Rihlah. Nah, ini pun harus saya luruskan juga, kabar beredar di luar biasa ya. Bahwa PCI setiap tahun katanya ke luar negeri. Amin, saya aminkan saja. Rihlah itu studi tour mungkin. Rihlah itu kalau orang lain studi tour. Kenapa kita Rihlah ilmiah? Karena memang destinasinya berbeda. Kenapa Rihlah ilmiah? Sesuai dengan namanya Rihlah ilmiah, maka tujuannya pun adalah tempat-tempat yang memiliki nilai-nilai pendidikan. Seperti gedung DPR MPR, lalu juga istana negara, ya, istana kepresidenan, lalu juga ada objek-objek lain seperti keraton, museum, dan itu saya kira akan menambah wawasan siswa. Dan perlu kami garis bawahi, itu bukan wajib, karena kami pun paham tidak ada dasar untuk mewajibkan kegiatan seperti Rihlah. Tapi alhamdulillah respon dari orang tua pun baik, karena mereka tahu apa yang mereka dapatkan bagi siswanya saat mengikuti Rihlah ilmiah tersebut. Itu Bu Abel kurang lebihnya. Terkait Rihlah Pak Beni, mungkinnya karena tadi kata Pak Beni sudah terprogram. Betul. Jika tidak wajib, bagaimana siswa yang tidak ikut? Ya, tentu untuk menjaga keseimbangan antara yang ikut dan yang tidak, dan juga untuk mengisi waktu pembelajaran, kami tentu menyiapkan tugas ataupun lembar kerja yang sepadan yang dilakukan oleh yang tidak ikut. Kenapa? Karena untuk pelaksanaan Rihlah ini otomatis itu kan berada di jam pelajaran, ya, sehingga jika yang tidak ikut itu harus memiliki beban yang sama begitu. Itu mungkin jadi sama balance. Walaupun anak-anak mengerjakan di tempat yang berbeda, tapi bobotnya kami usahakan sama supaya tidak menimbulkan ketimpangan antara yang sudah ikut ataupun yang tidak gitu. Gitu Bu ya. Dan selama 3 tahun ini berjalan, alhamdulillah baik program Rihlah kelas 7 yang ke Jakarta ataupun kelas 8 yang sampai saat ini masih ke Jogja ya, dan juga kelas 9 ke Singapura Malaysia, itu berjalan lancar dengan berkomunikasi dengan komite sekolah. Sehingga sekolah tidak semena-mena langsung melaksanakan tanpa kita berdiskusi gitu. Dan itu pun kami sampaikan semua di awal tahun yang kami sebut dengan kegiatan parents meeting gitu Bu Abel. Berarti sebelumnya di awal tahun ajaran mungkinnya setiap siswa dari kelas 7 naik ke kelas 8 ataupun kelas 8 naik ke kelas 9 ada sosialisasi ya Pak terkait program-program termasuk pembiayaannya juga gitu Pak. Ya betul, itu secara gamblang kami sampaikan. Sekali lagi tidak ada yang ditutup-tutupi, karena untuk apa ya ditutup-tutupi, tidak ada manfaatnya. Kami sampaikan dan orang tua pun memiliki pilihan. Seperti pilihan kelas 8 mereka bisa milih Jogja atau Bali, itu silahkan kesepakatan. Begitupun di kelas 9. Sehingga sekolah dalam ini selalu membuka komunikasi, karena itu pun yang diharapkan dengan pihak komite dalam ini yang mewadahi para orang tua. Baik, terima kasih Pak Beni. Mungkin tadi sedikit saya garis bawahi ya, bahwa apa yang menjadi pembiayaan bagi orang tua itu sepenuhnya kembali kepada putra-putrinya ya Pak ya. Baik untuk akomodasi, untuk makan, mungkin penginapan, dan lain sebagainya. Bahkan satu, kita biayai yang yatim, tidak mampu. Untuk yang yatim pun dibiayai. Jadi terima kasih, luar biasa sebetulnya ya Pak ya. Hanya mungkin ya isu-isu di luar sana, entah itu tidak suka kepada PCI atau bagaimana, mungkin kita sikapi saja dengan sebagaimana adanya kita ya Pak Beni ya. Betul, karena saya yakin mungkin itu merupakan ungkapan sayang yang disampaikan kepada PCI karena begitu perhatiannya. Saking perhatiannya. Betul. Ya, Pak. Selanjutnya Pak Beni, ada pertanyaan terkait ekskul ya. Sekarang di tahun ajaran ini Pak Beni, ekskul di SMP PCI ada berapa? Oke, untuk ekskul kita ada 8.
Itu pun semuanya kita lakukan, kita buka berdasarkan keinginan siswa. Dalam ini minat dan bakat siswa. Jadi sahabat-sahabat PCI di rumah, bahwa pengadaan ekskul di PCI ini tidak stagnan setiap tahunnya, tetapi kita selalu buka form gitu ya setiap tahunnya apa yang diinginkan anak-anak, sehingga ekskul di PCI itu dinamis, dan tahun ini ada 8 dan itu tidak berbayar. Jadi betul-betul anak silakan saja ikut, tidak usah memikirkan biaya seperti itu. Berarti untuk pelatih itu sepenuhnya memang tanggung jawab sekolah. Betul, kami yang biayai semua. Adapun untuk apakah ada ekskul yang harus berkegiatan di luar atau bagaimana? Nah, ya, untuk yang berkegiatan di luar ini pun sudah kami komunikasikan dengan siswa, dengan pelatih dan juga dengan orang tua, karena tidak semua dapat dilaksanakan di sekolah ya, karena seperti beberapa kegiatan apalagi yang olahraga gitu, mereka membutuhkan tempat yang betul-betul memfasilitasi itu dilaksanakan di luar, dan itu sesuai dengan pelaksanaan. Kalau memang ada kegiatan di luar, baru itulah ditanggung oleh bersama sehingga bebannya tidak berat gitu. Itu pun tergantung program gitu. Kalau memang ada uji coba segala macam, barulah itu dilaksanakan. Sisanya itu yang bisa di sekolah. Sehingga untuk pembiayaan Bapak dan Ibu itu sesuai kebutuhan. Dalam hal ini tapi untuk dipatok diambil tidak ada. Misalkan futsal nih harus di GOR misalnya, itu kan tidak tersedia di sekolah, maka itu harga sewa itu dibagi rata ya dengan jumlah yang banyak, sehingga tidak berat untuk siswa dan orang tua. Dan ini pun sampai saat ini berjalan baik dan lancar, tidak ada penolakan ataupun hal yang memberatkan dari orang tua gitu. Apalagi untuk ekskul yang pelaksanaannya di dalam sekolah ya Pak, Iya. berarti betul-betul tidak ada biaya tambahan lagi. Tidak ada, bahkan sarananya kita siapkan. Jadi, sarannya disiapkan iya. juga. Selanjutnya Pak Beni, untuk pembiayaan PCI sendiri, setiap kenaikan kelas atau peralihan tahun ajaran, apakah ada biaya pendaftaran mungkin atau hal-hal lain yang dibayarkan setiap tahunnya seperti itu? Oke, untuk di PCI supaya tidak menimbulkan pertanyaan ya, di kami itu ada beberapa biaya, 5. Yang pertama pendaftaran, itu di awal masuk saja. Pendaftaran ini pun untuk siswa juga, mereka kan dilakukan tes, tahfidz, tes akademik, bahkan juga wawancara secara dengan BK ya, jadi kembali semua ke sana. Itu 1 kali pertama. Yang kedua ada yang namanya DSP. DSP ini pun 1 kali di awal saja gitu. Yang selanjutnya SPP per bulan. Jumlahnya kita sampai saat ini tidak ada perubahan, Rp750.000. Yang selanjutnya ada uang seragam, itu pun 1 kali, kecuali kalau rusak ya itu ya masa tidak akan ganti baju gitu ya, itu kan orang tua pasti akan beli lagi. Siswa kan tumbuh ya pas makin besar. Betul, masa sampai kelas 9. Kelas 9, tapi tergantung juga, kita tidak ada paksaan, kalau mereka mau beli lagi silahkan, dan itu kan tidak ada kewajiban. Yang selanjutnya yang terakhir ada dana, itu pun 1 kali ya, saya ulangi, seragam 1 kali, dan yang terakhir ada multimedia. Multimedia ini dibayarkan per tahun. Dibayarkan per tahun, kenapa? Karena anak itu nanti mendapatkan akun belajar yang kita bangun sendiri yang namanya Takjub. Ini tuh kan perlu maintenance ya. Sehingga itu saya kira hal yang lumrah, dan se-PCI ini sesuai dengan visinya kita mengcover semua kebutuhan internet siswa gitu. Sehingga itu termasuk di dalamnya untuk masalah internet dan server. Nah, itu paling Bu Abel, dan kita tidak ada daftar ulang. Tidak ada daftar ulang. Itu sudah jelas disampaikan oleh yayasan bahwa di PC ini tidak ada daftar ulang. Sehingga semuanya sesuai dengan apa yang ada dalam brosur sekolah gitu. Ujian juga tidak ada. Tidak ada ujian, remedial, apalagi. Pokoknya yang hal-hal pungutan tengah jalan, biaya raport, biaya raport ya, ataupun apapun tidak ada gitu. Sehingga saya berani menyampaikan ini karena faktanya seperti ini, dan itu bisa dikonfirmasi kepada yang sudah sekolah di kita gitu. Berarti setiap kenaikan kelas itu adanya biaya multimedia ya Pak. Betul. Yang peruntukannya pun sudah jelas tadi berdasarkan pernyataan Pak Beni, sahabat PCI, bahwa peruntukannya itu salah satunya untuk akun
dan Ya. juga untuk mungkin penyediaan fasilitas multimedia yang ada di Betul. sekolah. Jadi bukan untuk kegiatan ya. Bukan. Seperti itu. Pak Beni terkait SPP ini Iya, menarik ya. Dari yang saya dengar gitu, ramai di luar bahwa SPP di kita itu 1,5 juta satu bulan. Iya. Apakah benar atau tidak? Sebetulnya tadi sudah terjawab ya sahabat PCI, tapi mungkin bisa ditegaskan kembali oleh Pak Beni terkait nominal SPP di kita berapa untuk per bulan. Baik, terima kasih Bu Abel. Saya tegaskan dalam kesempatan ini bahwa SPP di SMP Prima Cendekia Islami itu adalah Rp750.000 per bulan. Dan Bapak dan Ibu, semuanya itu dibayarkannya per bulan. Adapun yang mau per semester langsung tahu itu kan hak orang tua, silahkan. Untuk yang kabar beredar di sana saya pun tidak tahu itu dari mana ya sampai menyentuh angka segitu. Intinya di PCI adalah Rp750.000. Rp750.000 ya Betul. Pak. Dengan fasilitas yang didapatkan. Ya, sarana prasarana yang kita bilang cukup lengkap lah ya di sini ya Pak, dengan Rp750.000. Ya betul sahabat PCI 1,5 juta tapi untuk 2 bulan Betul, ya. 2 bulan. Bukan untuk 1 bulan. Kalau 1 bulan hitungnya 750.000. Iya. Sahabat PCI mungkin itu saja yang akan kami bahas hari ini. Tambahan sedikit mungkin Pak Beni, silakan untuk closing statement. Oke. Ya, closing statement. Untuk sahabat-sahabat PCI juga calon mungkin ya yang akan bersekolah di kami ataupun masyarakat luas yang memiliki putra-putri. Sekali lagi kami sampaikan bahwa SMP Prima Cendekia Islami dalam pelaksanaannya terukur dan juga semuanya dapat kami pertanggungjawabkan. Sehingga jika ada kabar-kabar yang membuat Bapak Ibu kebingungan dan merasa tidak wajar saat akan masuk kita, itu silahkan langsung dikonfirmasi. Kami pun ada nomor kontak ya, nomor kontak. Juga ada media-media sosial yang dapat diakses oleh seluruh pihak gitu. Untuk meluruskan kabar-kabar yang saya kira itu tidak bertanggung jawab dan tentu merugikan untuk sekolah kami begitu. Saking sayangnya. Jadi akhirnya berlebihan, posesif mungkin ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami sangat berharap bahwa di luar sana kabar-kabar yang tidak benar itu dapat dikonfirmasikan kepada pihak sekolah, tidak mengambil asumsi yang dapat membuat semuanya jadi bingung gitu. Kami karena di sekolah itu ada terus dan admin bisa dihubungi, daripada Bapak Ibu bingung silahkan menghubungi dan ataupun datang lebih baik gitu. Apalagi sebentar lagi kami akan membuka penerimaan ya peserta didik baru, tentu itu dapat menjadi tambahan wawasan mengenai SMP Prima Cendekia Islami bagi putra putri Bapak Ibu yang akan melanjutkan ke jenjang SMP. Gitu. Gitu ya Pak Beni. Iya. Mungkin itu ya sahabat PCI, silakan nanti kalau misalkan ada yang perlu dikonfirmasi, ada yang perlu ditanyakan atau ingin tahu lebih lanjut tentang sekolah SMP Prima Cendekia Islami, bisa mengunjungi berbagai media sosial kami atau mungkin boleh datang langsung di sekolah kami di Komplek Ria Prima Raya Asri ya. Di setelah jembatan itu langsung di sebelah kiri ada SMP Prima Cendekia Islami. Seperti itu mungkin Pak Beni untuk hari ini. Sahabat PCI, kita akan kembali lagi pada sesi selanjutnya. Nanti di lain waktu dengan mungkin moderator dan narasumber yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.